Dan teman-teman, mari kita lanjutkan menjelajah Bangkok. Hari berikutnya masih terbangun di area paling liar di Bangkok, Khao San Road. Di situ saya langsung bingung, saya ngapain lagi nih? Ini kan udah mendapatkan nightlife. Bagaimana kalau hari ini kita mendapatkan day life? Apa yang bisa kita dapatkan ketika pagi, siang, sore menjelang di Bangkok? Saya mulai dengan ngopi dulu. Buat kita yang suka sekali dengan manual brew, filter kopi, ini akan sangat cocok untuk memulai hari. Wow, inilah kondisi slow bar seperti biasanya, chill, namaste, rahayu, tenang, santai. Dan di situ servernya juga memakai bahasa Inggris, jadi enak untuk berbincang-bincang dan memesan beberapa menu untuk menikmatinya. Secara rasa pokoknya enak lah. Saya selalu suka kopi itu selalu menyajikan perbincangan dan perbedaan atas selera masing-masing yang membuat kita akhirnya semakin rekat dalam sebuah kehangatan. Kan kopi adalah secangkir yang bisa menyajikan berbagai pertemuan dan juga bisa memberi banyak kesan buat kita. Nah, ini sudah menjadi kesan yang baik untuk memulai day life di Bangkok. Choco strawberry, dari yang warnanya cantik jadi kayak gini ya, bercampur semua. Wah, enak. Wah, enak ini. Coklat manis dengan strawberry. Nah, ini kopi lemon. Jadi kopi lemon dengan cinnamon. Kita try. Wow. Dan ada sparklingnya sepertinya. Wah, ini enak. Wah. Ini enak banget. Ya, ini enak banget. Base robusta dengan sparkling water, terus lime, terus ada kayu manis dengan sedikit gula. Enak banget. Seger, enak. Kalau ini creamy dan strawberry. Kalau ini V60-nya. Nice. Gu Slow Bar Coffee Bangkok, kamu bisa searching di Google Map. Saya bukan endorsement dari sini karena ini ketemunya aja. Di Google Map saya searching ketemunya ini. Jadi ternyata suasananya sangat cozy, cuman di sini nggak bisa ngerokok. Jadi enjoy the coffee aja. Nice. Mantap, terima kasih Gu Slow Bar Coffee, nikmat sekali kopinya. Dan setelah itu masih bingung nih, ngapain ya ke Bangkok? Nah, si Rere kan ngikut tuh, dia ngomong katanya di sini di Bangkok itu ada area yang banyak sekali orang Indonesia untuk berbelanja. Dan bedanya adalah berbelanjanya di sini mereka langsung live untuk menjajakan belanjaannya ke para follower-followernya. Waduh, jadi kita akan mendapatkan sensasi live, nonton live di Desember. Ini terletak di sebelah Mall Platinum, di mana kamu ketika ke situ, kamu akan tahu bahwa ini adalah toko baju yang banyak digunakan untuk just tip mania. Jadi kalau kamu sekalinya masuk ke situ akan dengar banyak sekali orang-orang lagi ngomong bahasa Indonesia. Saya juga mendengar beberapa gitu, ada yang langsung ngobrol-ngobrol pakai bahasa Indonesia dan langsung menyajikan kamera handphonenya di mana-mana, dan di situ sudah tertera live di mana-mana. Jadi mereka langsung menjajakan bajunya untuk ditonton dan langsung ada penawaran. Gila kan? Seru sih ini, seru. Tapi saya sih ada rencana awal itu datang ke situ untuk melihat mana nih yang bisa diajak ngobrol dan kita bisa nyari tahu apa yang terjadi di sini, kebiasaan ini terjadi dari kapan gitu. Tapi nggak enak gitu, mereka tuh lagi kayaknya serius banget dengan muka yang sangat berseri-seri, sedang bersemangat jualan di layar HP-nya masing-masing. Nggak enak, jadi kita nonton-nonton aja. Jadi seru sih, serius. Kalau kamu beneran pengen nonton live, secara live, ini dia tempatnya di Desember Bangkok. Setelah itu masih bingung, ya kan? Ngopi udah, terus nonton orang live secara live udah.
Apalagi ya kira-kira yang unik yang bisa diceritakan di YouTube ini gitu. Karena apa? Karena nggak bisa dipungkiri ya. Mungkin kamu datang ke sini gara-gara Vietnam, iya nggak? Hah? Kamu datang ke sini, kamu merasa bahwa saya akan ditipu lagi gitu. Kamu menganggap bahwa saya ketika nanti ke daerah lain atau ke negara lain gitu terus akan mengungkap penipuan di situ. Enggak. Saya nggak sekeren itu. Karena itu kebetulan aja yang terjadi di Vietnam. Saya di sini di Bangkok ini juga dalam ranah pekerjaan. Nah, di situ yang pertama harus dilakukan adalah kita harus cari tempat, ya. Karena kita dikasih brief. Briefnya seperti apa? Kita pinginnya brand ini mencitrakan apa, lalu kita sampai ke lokasi itu, lalu kita cari-cari shootnya, lalu kita berakting sedikit seakan-akan gitu. Tapi yang jelas kita harus tahu bahwa produk ini juga oke. Karena kebetulan sampai hari ini saya hanya mau mempromokan produk-produk yang saya juga mengkonsumsi. Ini mantap sekali memang ya. Lagi foto-foto agak takut ya. Karena di sini kayaknya cukup disiplin untuk perkara ngerokok. Tapi kayaknya aman gitu. Tapi ya tetap takut. Ya beginilah kehidupan membuat konten. Jadi kita muter-muter nyari yang oke, muter-muter sampai dirasa oke. Di situ juga kita bisa mendapatkan lagi-lagi nightlife tapi di sisi lain. Semangat banget, sih dodolan sayur lho, terus mengi ya. Bisa sanga. Sih dodolan sayur keren. Di situ lebih banyak jajan-jajanan dan makanan-makanan di kanan kiri, dan juga lebih ramai orangnya dengan variasi orang-orang yang berbeda dari yang nightlife di Khao San Road. Jadi di sini kayak terasa lebih masuk akal lah gitu buat orang-orang yang tergantung sih ya. Kalau kamu terbiasa dalam nightlife mungkin ini adalah hal yang normal juga gitu. Kalau bagi saya ini lebih normal karena untuk nightlife saya agak-agak nggak begitu paham gitu. Jadi masih terasa wow gitu. Tapi kalau untuk yang Chinatown ini masih wah ini nih. Nyala lampunya seru. Ini buat foto-foto juga asik banget. Tak juga asyik lah gitu. Dan setelah mengambil footage mania ini, sudah pasti kita harus menutup malam dengan perut yang kenyang ya dong. Dan di situ kata si Rere ada tempat makan seafood yang nice sekali, dan mari kita menuju ke situ untuk mencicipi makanan-makanan yang tersedia. Oke, ini TNK. Kata mbaknya si Rere sih terbaik di area Bangkok, di Chinatown Bangkok. Oke, ini dia yang kami pesan. Ada ikan goreng bumbu garam bawang putih, lalu ada ini telur. Nah, telur dan crab, terus ada nasi goreng telur, lalu ada telur lagi, dan ada sambal-sambalnya. Yang paling mantap sih sebenarnya mau nyoba ini. Kita coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Baunya sih sangat ikan ya. Wah, enak. Ini daging kepiting semua loh. Pantas saja di menu ini tuh harganya 60. Tak pikir 60 itu satu set, ternyata 60-nya itu satu. Begini 60 baht. Kalau masuk akal. Kulitnya bisa dimakan kalau kamu memang mau makan. Ikannya wow, seperti ikan pada umumnya. Baunya unik sih. Oke, ikan goreng kita celup dulu. Enak. Ini oyster egg. Oyster egg. Enak. Dipastikan kamu kalau misalkan traveling dan pengen kulineran, setidaknya pesanlah yang kamu penasaran mau makan dan yang kira-kira kamu langsung bisa makan. Kayak ini kan saya penasarannya ini, ya kan?
Nah, yang lain langsung bisa dimakan. Jadi selamat makan semuanya. Mantap. Dan setelah itu, setelah makanan nikmat kenyang, sudah saatnya kita beristirahat lagi. Ya dong, kita akan kembali ke hotel, tapi kita harus tetap dapat sensasi. Dan kami pilih untuk naik tuk-tuk. Nah, ini kita akan langsung pulang ke hotel dan guide-nya Rere, thank you sudah membolos untuk menemani kita. Dia mau naik MRT nih. Ini MRT-nya turun. Nah, di situ ada tuk-tuk, kita akan pulang pakai tuk-tuk aja. Let's go. Nah, tuk-tuk ketika malam hari di Thailand jauh lebih culture daripada tuk-tuk ketika kamu siang hari. Apa ge? Sorry anak bisa lewat lur kentir. Lah bisa anak maning ge. Nah, ya wes oke. Jadi ini lebih brutal dari yang tadi, bro. The real tuk-tuk. Jadi tuk-tuk malam hari di Bangkok itu jauh lebih culture daripada tuk-tuk siang harinya. Jadi kalau malam hari ketika kita masuk itu sensasinya seperti kita berada di film Fast and Furious tapi di tuk-tuk. Jadi ketika kita melaju, ini tuh kayak si pak sopirnya ini itu ngerti bahwa ini adalah sensasi bagi para turis yang melancong ke situ. Jadi beliau ini kayak sengaja bikin kecepatan tinggi dan wawe biar kita teriak. Biar kita tuh menikmati sensasinya seperti wah seru dan bener. Ngerasain itu kamu akan merasa ada lagu-lagu soundtrack Fast and Furious. Pelan-pelan Pak Supir. Pelan-pelan Pak Supir. Pelan-pelan Pak Supir. Dan setelah sensasi itu, kerjaan udah beres, terus makan-makan juga udah nyaman, saatnya kita beristirahat untuk esoknya. Lagi-lagi kita akan melanjutkan day life di Bangkok. Inilah hal yang wajar untuk dilakukan menjadi turis di Bangkok, yaitu kita akan berkunjung di kuil-kuil yang ada di sekitar. Nah, kuilnya itu kalau saya baca di internet itu ada banyak ya. Ada 7 kuil yang wajib kamu kunjungi di Thailand. Nah, ini banyak banget tuh artikel-artikel kayak gitu. Tapi kalau mengunjungi 7-7-nya ya tidak ada waktu. Orang ini saya tinggal hari terakhir di Bangkok, jadi saya putuskan ada 2 kuil yang akan saya singgahi. Karena keduanya ini punya sejarah yang menyenangkan dan sepertinya indah untuk kita pelajari. Let's go, kita menuju ke kuil yang pertama, yaitu kuil Wat Po. Oke, salah bro. Kita pakai Grab itu 84 baht, bisa sampai ke Wat Po itu sekitaran 2 kilo lah dari Khao San Road ini. Ini dia Wat Po, salah satu kuil tertua yang ada di Bangkok. Ini juga salah satu destinasi paling populer ketika di sini. Review di Google juga ribuan. Dan betul banyak sekali wisatawan di sini. Juga banyak biksu-biksu juga. Dan juga ada pengamanan juga. Sepertinya ada sebuah perayaan yang sedang terjadi di sini. Tapi sebenarnya masih boleh masuk. Kita akan menuju ke tiket dulu. Gede banget kuilnya. Wat Po adalah kuil tertua di Bangkok sekaligus terbesar di Thailand. Diperkirakan sudah ada sejak abad ke-13 atau 17 karena banyak versi yang menyebutkan. Yang jelas ini direnovasi besar-besaran di masa kekuasaan Raja Rama III antara tahun 1824 sampai 1851. Konon saat renovasi ini sang raja melibatkan semua pengrajin dan seniman terbaik serta para biksu terpelajar agar bangunan memiliki nilai budaya, pendidikan, dan sejarah yang tetap megah. Terdapat 1000 patung Buddha di area ini, namun daya tarik utamanya adalah patung Buddha berbaring dengan panjang 46 meter dan tinggi 15 meter. Dan kini, Wat Po diakui sebagai pusat pendidikan publik paling awal di Thailand. Yang paling culture adalah saat saya mengunjungi Wat Po ini ternyata sedang ada sebuah perayaan.
Jadi saat saya masuk, loh, kok ada banyak tenda-tenda dan makanan-makanan tersedia di mana banyak turis-turis juga saling memegang mangkok untuk menikmati masakannya. Wah, ada apa ini? Seru banget kalau kita cicipi. Tapi kan saya nggak tahu ya ini makanan-makanannya terbuat dari apa gitu. Jadi saya agar aman, saya mengambil buah-buahan dan es teh saja. Saya tidak tahu sedang apa yang terjadi di sini, tapi kok orang-orang kayaknya makan-makan ya. Apakah ini adalah sebuah festival besar? Apakah kita bisa ikut makan atau bagaimana ini? Kita ambil esnya aja. Lumayan bro, dapat es teh. Lumayan. Dan akhirnya saya berhasil memakan jambu Bangkok di Bangkok. Ah, ini adalah tujuan utama sebuah perjalanan. Jambu Bangkok asli di Bangkok, dari kuil di Bangkok. Alhamdulillah. Penuh berkah. Dan rasanya jambu banget. Apa yang kamu harapkan? Ya jambu gitu. Apakah ada perbedaan banget ya? Ininya, percikan-percikan bumbu-bumbunya beda. Kalau kita kan biasanya ngerujak atau apa. Kalau mereka pakai yang apa ya? Kayaknya campuran antara cabai, gula pasir dan garam. Enak lah pokoknya. Kita makan jambu Bangkok di kuil bersejarah di Bangkok. Bangkok banget. Kedir. Lalu selanjutnya kita menuju ke Wat Arun. Wat Arun, kuil yang dijuluki Temple of Dawn, memiliki bagian paling ikonik berupa menara setinggi 81 meter yang disebut Prang, terletak di tepi barat sungai Chao Phraya, sungai terbesar di Thailand. Wat Arun akan menjadi destinasi yang menarik hati bila kau menyukai mentari. Sebab dilansir dari arti namanya, Wat berarti Buddha, Arun diambil dari Aruna, dewa fajar. Jadi akan sangat cantik bila kau mengunjungi saat fajar atau senja di sini. Nah, karena waktu yang terbatas, saya mengunjunginya saat siang. Tapi tetap keindahannya tidak berkurang. Tidak jauh dari kuil yang barusan, kita bisa langsung menuju ke Wat Arun dengan jalan kaki sebentar. Dermaganya seperti ini, dermaganya. Kita ngantri, di situ juga sudah tertulis harganya berapa. Biar lebih culture, kita naik kapal. Walaupun sebenarnya kalau mau naik Grab kayak gitu juga bisa. Dan lihat antriannya. Bro, ini mah terlalu ramai, nggak masuk akal. Waktu bro, waktu. Culture ya culture, tapi ya dipikir. Ngantri ini panjang betul. Wat Arun ini sebenarnya intinya tuh tinggal nyebrang dari Wat Po. Nah itu pakai perahu itu, tapi karena ngantri itu saya pakai tuk-tuk, dan dari Wat Po ini menuju ke Wat Arun itu cuma sekitaran berapa ya? Ya itulah, cek sendiri di peta, pokoknya deket lah. Nah, pas saya tawar-tawaran sama si bapak-bapak tuk-tuknya ini, dia bilangnya mintanya 200 baht. Nah, ada sebuah rumus nawar yang sangat wajar untuk kita bisa praktekkan, yaitu langsung ambil setengahnya dan tambahi 10% dari setengah itu. Jadi contohnya itu kan nawarin 200 baht, kita ambil setengahnya, jadi kita langsung 100 ah. Dia kan pasti bilang no, minta tambah. Nah, kalau ditambah, ambil 10% dari 100 baht itu. Jadi, tambah 110, nggak mau 120, nggak mau 130. Gitu aja terus, pasti ada deal. Nah, tentukan batasnya. Kalau saya batasnya hari itu tuh 150 baht, nih 200, 150 baht. Kalau nggak mau, saya tinggal. Nah, saya mulai dari 100 baht, jadi 100. No sir, up. 110 baht. 120 ya. Hah? Jadi kita harus juga kasih penekanan kalau kita nggak mau naik lagi. Kalau misalkan kita cuma di 120, dia bilang no, terus kita langsung naikin lagi, jangan. Ditekan dulu, 120. 120 nggak? Masa nggak bisa 120? Ayo dong 120. Kayaknya orang-orang lain juga mintanya 120. Nah, sampai bapaknya sebel. Udah bapaknya sebel, kita nggak pergi-pergi, diambil dong. Akhirnya saya deal 120 baht tuh, dari situ sampai situ. Dan mungkin, aku nggak ngerti ya, itu wajar apa nggak? Atau jangan-jangan saya yang aneh juga ya? Jangan-jangan memang harganya 120 baht ya, mohon maaf ya kalau misalnya itu namanya juga pelancong-pelancong baru gitu ya. Nah, setelah beberapa menit kok cepet, kita udah sampai di komplek Wat Arun. Kalau tadi masih ngantri kapal kayaknya lama banget nggak nyampe-nyampe. Nah, kita langsung disambut oleh berbagai toko-toko nih, ada souvenir, ada makanan, ada baju-baju juga.
Let's go, kita menuju ke Wat Arun. Sekali lagi kita melihat hati-hati sama pencurian gitu ya. Harga tiket masuknya di sini 100 baht untuk Wat Arun. Dan sampai Wat Arun betul, kata review-review itu, keindahannya sangat terasa, tapi panasnya luar biasa. Orang datang ke situ siang. Selain buat rekreasi, wisata, dan juga sarana untuk beribadah dan budaya, juga di sini bisa buat pre-wedding alias membingkai cinta. Jadi di Gang Liko sempit ini tuh setiap sudutnya sangat estetik untuk direkam. Sehingga sangat wajar ketika kamu berdesak-desakan dengan para kameramen atau orang-orang yang sedang dipotret di sini, termasuk saya sendiri. Panas sekali. Dan kita cuma mentok bisa naik satu tangga saja, selanjutnya ditutup, tidak boleh sampai ke atas sana. Dan setelah itu, setelah jalan-jalan ya pasti kencot ya Mbak Lur. Lalu kita mencari makan terlebih dahulu dan saya putuskan untuk menuju ke Pad Thai yang sudah mendapatkan 5 kali Michelin Star. Jadi Michelin Star ini adalah sebuah penghargaan dari Michelin untuk warung-warung, kafe-kafe, kedai-kedai, restoran-restoran yang terbaik di seluruh dunia. Dan di Thailand ini ada Pad Thai yang dapat sampai 5 kali. Harus kita cicipi dong. Let's go. Ini dia Pad Thai dari sang juara Michelin di Bangkok. Wow. Ini harganya 220 baht. Cukup jauh ya dari Pad Thai yang dimakan kemarin. Kemarin tuh Pad Thai itu paling mahalnya di sekitar 60-70 baht. Ini 220 baht. Wow. Kita lihat apakah rasanya setara dengan apa yang diceritakan oleh reviewer. Kita coba dulu di Pad Thai-nya, karena jualan Pad Thai ya harus ngerasain Pad Thai-nya. Mie-nya kenyal. Oke. Oke. Saya akhirnya paham kenapa ini jadi yang terbaik, karena komplit. Manis, asam, asin, pedas, smoky, semuanya ada di sini. Umami. Sayangnya satu porsinya emang kecil. Cuman kualitas rasa di dalamnya juara. Pantaslah dapat penghargaan. Karena memang rasanya juara. Selamat makan teman-teman. Dan saat saya makan Pad Thai itu, saya langsung melihat, di bawah ada sekolah. Saya langsung teringat film-film Thailand yang pernah saya tonton itu. Ada Saksit, ada siapa itu? Aduh, yang paling terkenang di saya sih kisah-kisah sekolah yang di film-film itu. Ya Saksit lah yang paling nempel. Itu langsung saya melihat berkelana atas waktu di pikiran saya kayak, wah seru banget nih kayaknya kehidupan sekolah di sini. Ada yang ngeband, jatuh cinta, horor-horor, setan-setan gitu-gitu. Tapi apakah ada jajanan-jajanan di depan sekolahnya? Saya tengok-tengok, wah betul, ternyata ada. Mari kita cicipi bagaimana jajanan sekolah di Thailand. Jajan Lur, bubaran bocah SD SMP kayak ini. Jajan di situ ya Bu. Thank you. Ini harganya 10 baht satunya, berarti sekitar 4.000 rupiah. Jadi mungkin di sini orang sehat-sehat ya, karena jajanannya tuh kalau nggak buah ya protein. Keren sih. Ayo sekolah pulang. Jam-jam terakhir di Bangkok. Setelah ini kami akan makan atau bersantai sejenak, lalu baru pulang ke Indonesia. Dan seperti inilah kondisi kamar yang saya tempati selama 3 malam di sini. Ini per malamnya 300.000. Tuh. Empuk. Ya, lumayan. Terus bisa ngerokok di dalam ruangan. Ini ada peraturannya juga, kalau misalkan mau ngerokok tinggal dibuka semuanya. Jadi ini masuk akal ya.
Jadi selama perjalanan di Bangkok ini semuanya masuk akal. Ada asbak dikasih juga. Jadi sungguh-sungguh mantap lah gitu. Jadi let's go. Oh ya, namanya Rambutri House, oke? Namanya Rambutri House, 300.000 rupiah per malam. Itu bisa kamu cek di Traveloka. Dan selanjutnya let's go, kita bersantai di entah di mana nanti. Setelah itu lanjut cus pulang ke Indonesia. Dan inilah akhirnya kita akan mencicipi Thai tea di Thailand. Kalau satunya sih saya cuma pesan Americano aja. Kita coba ini aja. Apakah ada perbedaan berarti antara Thai tea langsung di Thailand dengan Thai tea biasanya? Rasanya sama saja. Wah, sama aja rasanya Lun. Kebetulan juga saya bukan penggemar Thai tea, jadi kalau nggak salah terakhir yang saya minum Thai tea ya kayak gini rasanya. Tapi kalau Americanonya ya, ini oke. Terasa sekali ini blend coffee Robusta Arabica tanpa gula, selalu nikmat. Disajikan dengan roti. Nah, yang perlu kamu tahu ketika kamu main ke sini, ke Bangkok, ke seluruh Thailand, kamu cobain roti tawarnya deh. Tuh, empuk semua. Enak. Ayo selamat santai sebelum kita akan melanjutkan ke tujuan. Pulang dengan selamat. Jadi kesimpulannya, kalau kamu menyukai nightlife, party, menjadi liar di negara tetangga, perkotaan, dan susunan-susunan kafe yang kelap-kelip menyala, kamu pasti cocok di Bangkok. Tapi kalau kamu penyuka alam, kehidupan yang chill, namaste, rahayu, macam saya ini, mungkin kamu akan sedikit bingung, tapi tidak masalah. Toh semua ini adalah hal yang menyajikan suasana. Barangkali kita memang perlu ke area-area seperti ini agar kita bisa menajamkan empati. Jadi biar kita juga bisa merasakan selera yang buat orang-orang itu indah, itu menyenangkan, bagi kita mungkin kurang, it's okay. Nggak apa-apa, mungkin mereka saat menuju ke area yang kita sukai juga mungkin kurang berkenan. Jadi setidaknya kita bisa tahu dan akhirnya bisa menghargai perbedaan. Ih kentir, quotes lur, ora patut. Sok-sok bijak ya, mohon maaf ya. Maaf sekali ini, saya cuma asal-asal ngomong jeplak aja ini kok ya. Sing penting ke intinya ke bebas, belur kok arep dolan ngendi bebas. Sing penting tetap berbiasalah, berbahagialah. Sampai jumpa lagi di kehidupan-kehidupan ora patut dan kehidupan culture lainnya. Kalau kamu punya saran-saran menuju kemana, terutama dengan referensi ya, saya lebih suka membaca ketika kamu pernah ke situ dan kamu mendapatkan keunikan, tolong kabari saya bisa datang ke situ juga. Atau mungkin kamu bisa menemani saya, silakan DM saya saja di IG @wira_. Oke, sampai jumpa lagi. Intinya sekali lagi, tetaplah berbiasalah, berbahagialah. Terima kasih sudah menemani perjalanan saya di Bangkok. Bang, kok.